Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini bersama saya Tis'atun Nikmah akan sharing tentang dasar psikologi. Pertama, kita harus tahu pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu pis yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik dari gejala, proses, ataupun latar belakangnya. Kemudian, untuk sejarah psikologi terbagi dalam rentang waktu yang lama. Periode paling awal dari sejarah psikologi adalah pada zaman Yunani kuno sebelum adanya penanggalan Masehi. Pada masa ini, psikologi masih menjadi bagian dari ilmu filsafat. Adapun perjalanan psikologi dari tahun 1946 sampai ke abad 21. Konsep dasar psikologi pada dasarnya mengulas banyak subbab, mulai mengulas tentang sejarah psikologi, pengenalan psikologi, ruang lingkup, dan manfaat mempelajari psikologi itu sendiri. Terutama yang kita bahas adalah definisi psikologi, lintas sejarah psikologi, aliran psikologi, hubungan dengan ilmu-ilmu lain, cabang-cabang psikologi, dan fase perkembangan manusia. Untuk cabang-cabang psikologi, salah satunya dan diantaranya yaitu psikologi umum dan eksperimental, 2. Psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi, dan psikologi sosial. Psikologi pendidikan merupakan teori psikologi dalam rangka meningkatkan prestasi belajar, mengatasi masalah akademik, dan menangani siswa berkebutuhan khusus. Sedangkan psikologi organisasi dan industri yaitu mengkaji tentang fenomena perilaku dan proses mental dalam lingkungan pekerjaan. Kemudian psikologi sosial yaitu membahas aspek-aspek psikologi sosial manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Topik diteliti di sini seperti sikap, prasangka, konformitas, dan agresi. Untuk psikologi klinis adalah berfokus pada asesmen penilaian, diagnosa, dan terapi penderita gangguan kesehatan mental. Tidak dapat dijelaskan semuanya, saya hanya menjelaskan salah satu dari beberapa cabang-cabang psikologi. Selanjutnya, yaitu aliran-aliran psikologi dan tokoh-tokohnya. Di antara aliran psikologi adalah strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, gestalt, humanistik, dan psikoanalisis. Aliran behavioral dari tokoh J.P. Watson yang menerangkan bahwa kepribadian manusia didapatkan dari proses belajar yang berasal dari lingkungan. Kemudian aliran psikoanalisis tokohnya Sigmund Freud yang mana teorinya bahwa kepribadian manusia dipengaruhi oleh bawah alam sadar. Dan aliran humanistik tokohnya Abraham Maslow dengan teori bahwa kepribadian manusia merupakan wujud kebebasan dalam bertindak dan menjalani hidupnya. Aliran-aliran ini dengan teori-teorinya sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu hubungan dengan ilmu-ilmu lain. Psikologi memiliki hubungan dengan ilmu biologi, ilmu sosiologi,
komunikasi, filsafat, antropologi, dan politik. Dari beberapa konsep psikologi yang telah disampaikan, selanjutnya kita ke fase perkembangan manusia. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia ini terjadi mulai dari dalam kandungan, lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Di gambar telah dijelaskan tahapan perkembangan manusia dari masa bayi, lalu kemudian di usia 5 tahun pertumbuhan manusia masih terus berlanjut, dan pada masa 5-10 tahun dikenal sebagai masa kanak-kanak. Untuk pada masa remaja, manusia mengalami puberitas. Puberitas adalah masa ketika anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan secara seksual. Setelah pada masa dewasa, pertumbuhan tinggi badan sudah sempurna, dan pada masa tua, kemampuan organ-organ tubuh mulai mengalami penurunan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada kebaikan, semoga bisa memberi manfaat pada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.